Dari pandangan pengalaman subjektif saya ketika itu adalah bahwa relawan atau siapapun satu kelompok yang berhasil bukan cuma memenangkan, tapi sejak awal memang punya agenda tertentu. Saya contohkan misalnya relawan penggerak Jakarta Baru. Bukan hanya mengawal kebijakan itu, tetapi apapun yang kita suarakan itu tidak perlu melalui DPRD. Karena kami sangat percaya untuk tidak percaya parlemen, DPR, termasuk ada konteks Jakarta waktu itu DPRD. Jadi kita harus bebas. Kalau kita mau bebas untuk kebijakan eksekutif, maka yang kita harus lakukan, kita harus dekat dengan eksekutif. Dalam bentuk ya, posisinya nanti critical yes. Begitu mereka diusung, kita punya akses, kita punya andil untuk memenangkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta, maka paling tidak pintu untuk kritik, untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang kita itu sangat terbuka. Nah, karena itu kita dukung Jokowi. Nah, soalnya adalah ini menurut pendirian saya yang tidak mencerminkan pendirian sebagian mayoritas dari teman-teman dari RBJB. Saya menolak untuk masuk berkampanye Seknas Jokowi karena misalnya menurut saya waktu itu namanya kan RBJB mengusung relawan penggerak Jakarta Baru. Untuk Jakarta Baru ini macam-macam hal itu belum selesai. Tiba-tiba Jokowi naik ke pentas nasional hanya kurang lebih 2 tahun dari 2012 dia resmi 2012 2013 akhir harus mempersiapkan Jokowi untuk jadi presiden. Nah, saya tidak menolak Jokowi sebagai presiden, tetapi bagi saya jauh lebih penting untuk tetap katakanlah pakai istilah ini saya nggak suka benar sebenarnya mengawal apa yang menjadi agenda teman-teman relawan di penggerak Jakarta Baru. Ada banyak hal dan salah satunya waktu itu belum diputuskan adalah kami masih menunggu keputusan akhir Jokowi tentang 6 ruas jalan tol. Ini jadi atau tidak. Itu yang kami kritik, yang kami yang paling keras. Kami bicara tentang kesehatan dan macam-macam hal tentang kesehatan, tentang kartu Jakarta Pintar, tentang macam-macam hal. Kita bikin rapat umum di balai kota dan difasilitasi. Artinya diperbolehkan. Rapat umum itu artinya balai kota itu kemudian dihadiri oleh 300-400 orang gitu. Untuk benar-benar rapat umum seperti yang kita bayangkan waktu itu semacam ada romantisme lah, versi Occupy Jakarta. Tetapi sekarang kita bisa menduduki balai kota, gitu, kira-kira begitu. Direct demokrasi itu kita bisa lakukan dan itu harus kita lakukan. Tapi ketika tiba-tiba naik ke tingkat nasional, waduh, nggak mungkin. Direct demokrasi bagi pemahaman saya dan teman-teman yang lain juga sebenarnya. Kita bisa eksperimen itu hanya kita bisa lakukan paling di tingkat kota, kabupaten, atau paling di tingkat kota pun, kota seperti Jakarta, provinsi seperti daerah khusus ibu kota, mungkin sulit untuk provinsi yang lebih besar dari Jakarta, itu kira-kira. Nah, posisi itu. Tetapi, kembali ke pertanyaanku, mengapa setelah 2014 saya golput? Karena hanya mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun, saya merasa kok beberapa agenda-agenda, terutama karena posisi saya sebagai human rights defenders, terutama untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM atau kejahatan serius di masa lalu itu kok semakin tidak jelas. Sehingga, wah ini naga-naganya nih kayaknya kita harus mengakhiri ini bulan madu. Saya nggak bisa menyebut kita karena saya bukan bagian teman-teman yang secara aktif menjadi relawannya Jokowi pada 2014. Saya relawannya Jokowi pada saat gubernur, tapi tidak pada relawan Jokowi pada saat 2014. Teman-teman yang lain sebagian besar masuk di relawan, saya enggak. Saya hanya warga biasa yang mencoblos di Pilpres 2014, mencoblos Jokowi. Jadi kalau dilihat, dan dalam beberapa hal saya nggak klaim banyak ya, tetapi dari beberapa orang aktivis segala macam, kurang lebih sama lah kira-kiranya menangkap gejala-gejala Jokowi ini. Ya seperti biasa, bulan madu kan mungkin setahun 2 tahun gitu, terus sudah itu kita lihat ada beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang mulai tidak konsisten dengan katakanlah nawacita misalnya atau Trisakti. Kami kan menaruh harapan besar bahwa Jokowi akan bertumpu pembangunannya pada maritim. Tapi kemudian seingat saya bahkan sebelum Jokowi yang kedua, Menteri Susi sudah direshuffle. Jadi ada yang kita amati juga di dalam pemerintahan Jokowi tentang pergeseran menteri segala macam yang menurut hemat kami semakin menunjukkan bahwa komitmen dia pada janji-janji nawacita, Trisakti dan macam-macam di 2014 kok makin keluar. Kira-kira begitu, Gun. Dan itu memuncak kemudian di 2019.
Dan lebih banyak lagi, terutama teman-teman di gerakan sosial, di CSO, di NGO, saya sebut aja dah, misalnya di teman-teman di LBHI, di Kontras, di Aksi Kamisan, dan macam-macam, di Sumarsih, malah di pemilu 2019 secara terbuka menyatakan bahwa kecewaan besar bahwa saya golput.